Andre Budianto dan Windy Wikanto. Apa kabar nih? Baik bro, Baik bro, baik. kabar baik. Kalian satu prodi atau gimana? Beda prodi nih kami nih. Kalau gua sih dari kepenyuluhan ya. Kalau Bindi, Aku dari ilmu komunikasi. Kalau nggak salah kalian ini semester 5 kan ya? ya. Kalau di semester 5 ini kalian tuh udah ngadepin suka duka apa aja sih di kampus nih kira-kira? Mungkin dari Bro Bindi dulu nih. Mulai nih, Bro. Iya, kalau semester 5 ini udah mulai ribet lah gitu, banyak tugas-tugas. Walaupun sih mata kuliah sekarang udah berkurang, tapi tugasnya itu lebih berat gitu, kayak penelitian. Kan kita udah semester 5 gitu, bentar lagi mau semester 6 mikirin judul skripsinya, segala macem gitu. Apalagi isi dompet berkurang gitu. Iya sih, itu yang paling utama sih bro kalau kita. Iya. Apalagi kan kita anak rantau nih bro. Iya benar itu. Kira-kira kalau dari dulu deh, Kalau dari gua sih ini sih apa? Mungkin ya hampir sama sih sama Bro Bindi. Cuman mungkin kalau gua sih ngelihatnya dari semester 1 sampai semester 5 nih banyak perubahannya lah bro. Tentunya kan dari ya lu tahu juga lah kan kita semester 1 sempat online nih waktu Iya. masa-masa pandemi Covid nih kan. Jadi kayak transisinya dari semester 1, 2, ke 3 online lagi kan 3 itu kan waktu masih naik-naiknya Benar. boomingnya lagi tuh. Jadi kayak transisinya berbeda lah kalau ini. Apalagi tentang ini nih bro, tentang ketika kita hubungin teman kita waktu online tuh agak mungkin lewat chat itu kan kayak Iya, cuman nggak tahu- di dunia nggak tahu orangnya gitu nggak ya. tahu orangnya nih siapa Benar-benar. nih gitu kan. Kan pas udah semester 2 nih kan udah offline nih, ketemuan orangnya. Oh orangnya tuh kayak gini gitu. Mungkin kalau gue sih mungkin melihatnya dari ya perbedaan apa sih transisi dari online ke offline ini sih bro. Itu kalau dari gue. kalian kan kalau semester bawah atau semester atas kan gak ngalamin nih yang namanya offline online ganti-gantian gitu per semester. Kalau di semester kalian nih, apa sih yang enak sama gak enaknya tuh kalau online offline gitu? Bro Bindi lah duluan. Kalau online itu sih ada ini suka dukanya lah kayak gitu. Kalau enaknya itu mungkin kalau UTS meluasnya itu bisa kita buka-buka Oh. alhamdulillah sendiri kan. Iya, bisa. Tapi yang susahnya itu yang ini kan kita tahu kan kita asalnya di Jojo gitu. Kadang jarang ini jaringan. Iya, paling kayak Andre bilang tadi ya, gak kenal orangnya Iya. gitu ya. Beda juga gitu. Tadi kan lu sempat bilang tuh gak mengenal orangnya, Andre. Kalau menurut lu gimana sih setelah ketemu orangnya langsung gitu? Kalau itu sih gimana ya? Ya ibaratnya nih kalau online ini tuh gimana ya? Ketika kita ketemu orang di dunia maya sama langsung itu secara tatap muka itu berbeda. Kenapa? Ibaratnya ini ketika masih online itu kita anonim lah, maksudnya nggak tahu lah ini siapa, maksudnya kenal mungkin foto profil pun cuman dari wajah pun ya kita tahu lah ada filter, ada dan lain sebagainya itu kan bisa mengubah wajah gitu kan. Jadi ibaratnya kita kalau online tuh berteman dengan orang anonim gitu tanpa ketemu gitu. Nah tapi kan kita bertemu langsung, wah mungkin dari cara ngetiknya kan wah ini orangnya ini sopan nih. Sekali pas ketemu oh ternyata berbeda ketika berbicara, mungkin dia agak terhambat nih dalam komunikasinya ketika ngobrol sama kita gitu kan. Terus juga karakternya mungkin dia lebih aslinya pendiam, tapi kalau di chat ini ada kan orang kayak gitu kan, kayak kalau di chat itu dia lancar nih, tapi kalau pas ketemu diem gitu kan. Itu kan ada orang kayak gitu tuh. Mungkin ya yang gua rasain sih kayak gitu sih yang untuk gua sih. Mungkin dari Bindi gimana Bin? Kalau yang komunikasi antara secara langsung sama online tuh gimana? Di circle atau di lingkup pertemanan itu gimana kalau menurut Bindi? Iya, kalau aku sih ini namanya kan kita komunikasi itu sama kayak kata Andre tadi gitu, komunikasi lewat HP gitu, natap layar gitu, ya beda gitu sama komunikasi secara langsung. Kayak pengalaman aku sendiri loh ini. Kan aku sempat gitu dekat lah sama cewek lah gitu.
Ini udah masalah hubungan ini. Iya, kayak Lanjut, ngechat lanjut, gitu, lanjut. ngechat gitu enak gitu, pas ketemunya gitu secara langsung itu beda gitu. Dari aku sih agak canggung juga, dari ceweknya juga agak canggung gitu, agak beda lah kita komunikasi sama secara online sama ketemu langsung secara offline gitu. Seperti itu sih. Kalau soal pertemanan kan suka banyak yang bilang tuh di luar sana, kalau kita semakin dewasa pasti kita bakalan semakin dikit temennya gitu. Ibaratnya Gimana makin tuh? mengecil lah lingkup Circle-nya kadang ada yang udah dewasa tapi pertemanannya cuma 2 orang itu aja kan. Kadang ada yang 5 paling maksimal gitu. Jadi semakin dewasa makin kecil gitu circle-nya. Gimana teman-teman? Dari Bro Binggi lah dulu, kan tadi udah gua duluan nih, sekarang Bro Binggi. Aku ya jawab ya. Nah, ya kalau kan kita masih online itu kan ini teman-teman kita itu masih banyak gitu, kenal sama yang ini, kenal sama itu, seiring kita dewasa gitu, semester makin atas makin tua gitu, pertemanan itu makin berkurang gitu kan. Kita kan punya kesibukan masing-masing gitu, sibuk ngurusin ya kerjaan mungkin, tugas-tugas segala macam gitu, ya sibuk dengan kesibukan sendiri lah kayak gitu. Gimana? Kalau menurut gue ini juga sering dibicarakan banyak orang lah, bahwa semakin dewasa pertemanan semakin sedikit gitu. Ya pada dasarnya ya emang kayak gitu sih kalau menurut gue. Karena ketika kita udah sibuk bekerja kan otomatis hubungan pertemanan ini udah renggang lah maksudnya. Jadi mungkin ya kalau teman yang mengerti oke lah kan, ibaratnya kan ya tadi kan ibaratnya makin mengecil ya. Bagi yang mengerti mungkin masih berteman, tapi bagi yang nggak mengerti bahwa dia lagi sibuk nih, dia udah jarang kumpul nih sama gua nih, pasti kan ada mikiran gitu, udah gua nggak usah hubungi dia lagi. Nah mungkin sih lebih ke arah sana sih, lebih arah ke kurangnya kerenggangan lah, terjadinya kerenggangan komunikasi ini membuat ya pertemanan semakin sedikit. Kalau kita berkomunikasi dengan banyak orang, maksudnya menjaga hubungan silaturahmi dengan banyak orang, itu kan otomatis ya pertemanan ini makin banyak tentunya. Tapi kan kalau karena mungkin masalahnya ya di masalah pekerjaan dan waktu tentunya, jadi membuat kita jarang ngumpul lah, ibaratnya jarang ngumpul nongkrong itu, jadi renggang itu sih kalau dari gue sih. Bukan masalah semakin dewasa semakin dikit, tapi ya lebih ke arah waktu dan ini sih ketika berkumpul itu. Jadi kalau misalnya waktunya banyak kumpul ya hubungan makin erat, tapi kalau waktunya sedikit renggang itu sih. Oke. Bisa masuk akal sih. Tapi kalau kalau gue bilang gini nih, kalian setuju nggak kira-kira? Kalau gue bilang ternyata semakin dikit pertemanan ini disebabkan karena tujuan kita tuh udah beda. Ini beda lagi nih konteksnya nih. Setuju nggak nih? Jadi gini, bentuknya tuh karena waktu kita kecil kita hanya sibuk dengan permainan. Benar. Hanya ibaratnya pertemanan itu untuk bermain lah, Nah. bersenang-senang. Terus semakin kita dewasa, kita kan masing-masing pasti punya cita-cita dan tujuan yang beda-beda nih. Nggak mungkin dalam satu pertemanan kita waktu kecil ada 5 orang, 5-5-nya punya tujuan cita-cita astronot, kan nggak mungkin gitu kan. Iya, benar. Jadi semakin kita dewasa, semakin kita punya tujuan dan goals yang jelas, makanya kita akan dipertemukan sama orang-orang yang kira-kira goalsnya sama gitu. Dan itu nggak banyak. Setuju nggak? Kalau dari gue sendiri sih, kalau ibaratnya goals tadi ya, tujuan di pertemanan itu kan ya beda-beda, makanya menyebabkan tadi pertemanan ini semakin dikit karena konteksnya tadi tujuan ya berarti. Kalau dari gue sih itu lebih ke arah ya benar juga sih, cuman ya kalau misalnya tadi kembali lagi ketika udah pertemanan yang lama itu pasti udah mengenal seluk beluknya, pasti dia kan ya tahu lah bahwa temannya ini ya bertujuan ini ya kita support kalau gitu. Ibaratnya kalau di dalam agama Buddha sendiri itu kalau di salah satu ciri pertemanan yang baik itu ya teman harus mensupport temannya ini, maksudnya kita harus saling support lah, walaupun beda tujuannya itu kita harus support. Jadi gua agak kurang setuju sih tentang statement yang ini. Oke deh. Kalau gitu
kira-kira nih kalian kan udah semester 5 juga. Kedepannya nih kalian gimana nih? Dari segi jurusan, dari segi hubungan pertemanan. Kalau gue sih simple sih ibaratnya ya, gue selama apa yang masih di depan ini belum terjadi ya yang sekarang dulu yang diselesaikan. Ibaratnya urus yang di sekarang terjadi, misalnya ibaratnya nih kayak apa yang terjadi di sekarang itu yang diselesaikan, bukan kita memikirkan ke depannya. Karena kalau kita memikirkan ke depannya makin buyar lah semuanya. Yang di sekarang yang udah bakal jalan. Itu sih kalau menurut gue. Kalau pertemanan sendiri ya flow aja sih, ikuti flow. Ikutin flow ya. Gimana Mini? Kalau aku sih mikirin yang ini sekarang aja gitu, sama dalam konteks Buddhis juga gitu. Yang besok-besoknya gitu, yang belum terjadi ngapain yang dipikirin gitu, mikirin sekarang gitu. Hidup masa kini gitu ya. Nah, ngalir aja gitu. Oke. Mungkin itu aja kali ya untuk obrolan kita hari ini ya. Oh iya juga nih, kalau misalnya Bro Albert nih sama Bro Bindi mau tahu tentang pertemanan dalam konteks Buddhis, mungkin bisa cek video gua nanti sih gitu, tentang penjelasan Oh, tentang boleh. kalian amita gitu. Kalian amita Benar. ya, berarti kalian amita ini konteksnya lebih mengarah persahabatan Yang baik. baik dari segi Buddhis gitu Iya, ya. benar sih. Oke, itu aja deh obrolan kita hari ini. Ya, thank you udah datang. Yo bro, thank you.